Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada para pendengar setia, semoga dirahmati Allah. Mari kita melanjutkan kajian kitab Jurumiyah. Pada bagian kedua ini, yaitu tentang pembagian kalam. Sebelum memulai kajian pada kali ini, mari kita hadiahkan umul kitab kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengarangnya. Liridho illah wali syafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunlah tabarukan Ibnu Jurub bi usulihi muwafirin wa ahli silsilah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلوم وبأسرار في الدارين آمين. Alhamdulillah binikmati tatismu salihah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Jurumiyah pada malam hari ini. Yang akan dibahas adalah pembagian kalam. Apa saja yang akan dibahas pada kali ini? Yaitu yang pertama tentang pembagian kalam. Pembahasan kedua tentang definisi kalimat. Pembahasan ketiga definisi kalimat isim. Pembahasan keempat definisi kalimat fiil. Yang kelima definisi kalimat huruf. Yang keenam kesimpulan. Yang ketujuh soal latihan. Mari langsung ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang pembagian kalam. Dalam kitab Jurumiyah dinyatakan wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Bagian-bagiannya kalam itu ada tiga, yaitu kalimat isim, fi'il, huruf yang memiliki makna. Jadi pada kitab matan Jurumiyah ini, penyusun kalam atau yang menjadikan kalam itu penyusunnya ada tiga. Yang pertama itu kalimat isim, yang kedua kalimat fiil, yang ketiga kalimat huruf yang memiliki makna. Apa maksud dari kalimat huruf yang memiliki makna? Maksud dari ja'ali maknan adalah huruf yang menjadi salah satu komponen kalam adalah huruf yang punya makna. Sedangkan huruf yang tidak memiliki makna tidak ada sangkut pautnya dalam menyusun kalam. Misal huruf za, ya, dal pada kalimat zaidun. Jadi huruf za pada kalimat zaidun, huruf ya pada kalimat zaidun, begitu juga huruf dal pada kalimat zaidun, itu huruf, tetapi huruf yang tidak memiliki makna, maka tidak termasuk penyusun kalam, tidak termasuk kalimat huruf yang menjadi komponen kalam. Maka untuk memperjelas apa itu kalimat isim, fiil, dan huruf, maka sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kalimat. Kalimat adalah al-kalimatu huwa ad-dalatu ala maknan mufradin bil wad'i. Kalimat yaitu lafal yang menunjukkan pada makna
tunggal secara asal cetaknya atau kata. Jadi sebuah kalimat dikatakan, sebuah lafal dikatakan kalimat, dia harus memiliki makna. Misal Zaidun. Zaidun maknanya apa? Seseorang yang bermakna Zaid. Qoma, dia telah berdiri. Fi, di dalam. Maka dari pengertian di atas mengecualikan lafal yang tidak punya makna, maka bukan termaksud dalam kalimat. Yang pertama adalah lafal muhmal, yang kedua lafal murakkab, yang ketiga lafal yang menunjukkan makna tidak secara wadhu tapi secara watak saja. Misal suara dari orang yang tidur yang menunjukkan makna tidur sangat lelap. Untuk mengetahui apa itu lafal muhmal, apa itu lafal murakkab yang tidak termasuk dalam kalimat, bahwasanya suatu lafal dikatakan kalimat dia punya makna. Kalau tidak punya makna, maka bukan kalimat. Semisal lafal muhmal dan murakkab. Apa itu lafal muhmal? Apa itu lafal murakkab? Lafal yang bukan termasuk kalimat adalah lafal muhmal dan lafal murakkab. Keterangannya pada kitab Syarhul Mufassal. Lafal muhmal adalah lafal yang tidak dicetak oleh peletak bahasa atau pembuat bahasa untuk menunjukkan makna. Contoh, lafal daizun, kebalikan lafal zaidun. Jadi, daizun ini memang sejak awal oleh pembuat bahasa tidak memiliki makna. Maka lafal daizun ini tidak termasuk kalimat, tetapi hanya lafal yang muhmal. Kemudian, lafal yang tidak memiliki makna tidak termasuk dalam kalimat, yaitu lafal yang murakkab. Lafal yang bagian dari lafal itu tidak bisa menunjukkan makna. Sedangkan jika melihat dari sisi lain, bagian lafal itu bisa menunjukkan makna. Contoh, Abdullah, nama seseorang. Lafal Abdullah ini ditinjau sebagai nama, maka bagian lafalnya ada dua, Abdul dan Allah. Nah, lafal Abdul itu tidak bisa menunjukkan bagian maknanya. Abdul itu maknanya hamba. Maka Abdul ini tidak menunjukkan maknanya. Hamba, tangannya, kakinya, mulutnya. Namun, jika dilihat sebagai susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka menunjukkan makna. Makna apa? Nama seseorang yang bernama Abdullah. Jadi, lafal muhmal dan lafal murakkab tidak termasuk kalimat. Kembali ke awal menyatakan bagiannya kalam atau penyusun kalam ada tiga. Kalimah isim, fiil, dan huruf. Mari kita bahas apa itu kalimat isim. Kalimat isim adalah al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktaril bi zamanin wad'an. Kalimat isim yaitu kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa membutuhkan lafal yang lain dan tidak disertai zaman secara wadhu atau asal penetapannya atau asal cetaknya. Dari definisi ini kita perjelas lagi maksud dari dalan ala maknan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin wad'an. Apa itu menunjukkan makna dengan sendiri ya? Apa itu tidak disertai zaman? Apa itu secara wadhu? Mari kita perjelas. Sebelum kita perjelas, biasanya kalimat isim dikenal oleh masyarakat luas dengan kata benda. Walaupun tidak semua kalimat isim kata benda. Mari kita perjelas definisi di atas. Maksud dari
dalat ala maknan fi nafsiha, menunjukkan makna dengan sendirinya, adalah kalimat isim ini sudah memiliki makna tersendiri walaupun tanpa campur tangan kalimat lain. Misal Zaidun. Zaidun ini sudah menunjukkan makna. Makna apa? Makna seseorang yang bernama Zaid. Jadi maksud dari menunjukkan makna dengan sendirinya, dia bisa memiliki makna tanpa membutuhkan lafal lain. Apakah ada yang membutuhkan kalimat lain sehingga dia punya makna? Ada. Apa itu kalimat huruf? Nanti dijelaskan. Jadi yang pertama, menunjukkan makna dengan sendirinya apa? Tanpa membutuhkan kalimat lain, kalimat ini sudah punya makna. Hindun. Misal Hindun. Maka dia sudah memiliki makna. Makna apa? Nama seseorang yang bernama Hindun. Kemudian kita perjelas lagi dari makna dari walam taktarin bizamanin. Apa maksud dari tidak disertai zaman? Yaitu kalimat isim dalam lafalnya tidak terdapat zaman atau waktu. Misal lafal Zaidun. Zaidun ini tidak mengandung zaman lampau, tidak mengandung zaman hal atau yang sedang dilakukan atau zaman istiqbal. Jadi Zaidun ini adalah sosok seseorang yang bernama Zaid. Dia tidak mengandung zaman, entah zaman kemarin, sekarang, atau akan yang dilakukan. Kemudian maksud dari wad'an, tadi definisinya, dalat ala maknan fi nafsiyya walam taktari di zaman wad'an. Maksud wad'an adalah asal penetapan. Maksudnya adalah kalimat isim tidak disertai zaman hanya secara penetapannya, tapi secara luzuman atau dampak atau implikasi dia memiliki zaman. Maksudnya bagaimana? Imun. Imun ini yang memiliki makna berdiri. Kata-kata berdiri pasti terjadi pada zaman tertentu. Bisa kemarin, sekarang, atau besok. Maka lafal qaimun itu bersamaan dengan zaman. Bukan karena ketetapan, tapi implikasi dari setiap perbuatan pasti terjadi pada zaman tertentu. Inilah yang dimaksud sebagai luzuman atau implikasi atau dampak. Contoh lain, misal jalisun, duduk. Duduk ini adalah sebuah perbuatan. Karena sebuah perbuatan pasti terjadi zaman tertentu, entah kemarin, entah sekarang, atau wadon. Tetapi zaman di sini bukan secara asal penetapan, tetapi hanya secara luzuman atau dampak dari sebuah perbuatan. Karena tiap-tiap perbuatan pasti terjadi pada zaman tertentu. Itulah penjelasan detail dari kalimat isim. Jadi kalimat isim untuk mempermudah adalah kata benda. Secara detailnya bisa diperhatikan melalui penjelasan-penjelasan tadi. Kemudian penyusun kalam yang berikutnya adalah kalimat fi'il. Apa itu kalimat fi'il? Al-fi'lu wa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha muqtarinatan bi hadis azminati as-salah wad'an. Kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendiri dengan disertai 3 zaman. Zaman madi, yaitu masa lampau. Hal, masa sekarang. Istiqbal, masa yang akan datang secara asal ketetapannya. Biasanya kalimat fi'il ini dikenal oleh masyarakat luas dengan istilah kata kerja. Kalau kalimat isim kata benda, fi'il kata kerja. Contoh, qoma yang memiliki makna sudah berdiri. Lafal ini menunjukkan makna pekerjaan dan disertai zaman mati lampau. Jadi pekerjaannya sudah lewat.
atau dikenal dalam bab nanti ada namanya fi'il madi, yaitu pekerjaan yang terjadi pada masa lampau. Contoh berikutnya adalah ya umum, sedang berdiri atau akan berdiri. Lafal ini menunjukkan arti pekerjaan, yaitu berdiri dan disertai zaman hal, sedang berdiri atau zaman istiqbal akan berdiri. Biasanya nanti pada bab-bab setelah ini dikenal dengan istilah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari, zaman pekerjaannya itu sedang atau akan dilakukan. Sedangkan fi'il madi tadi, itu zamannya, pekerjaannya sudah lampau. Kemudian yang terakhir yaitu berdirilah. Lafal ini menunjukkan makna pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan berdiri. Dan disertai zaman hal dengan melihat sisi perintahnya. Berarti apa? Belum terjadi. Zaman iktibal dengan melihat wujud pekerjaannya. Atau dikenal dengan istilah fi'il amr atau kata perintah. Jadi kalau disingkat bahwasanya fi'il ada 3. Nanti sebenarnya ada bab tertentu. Pada kali ini hanya mengetahui definisinya. Sebagai tambahan saja, fi'il ada fi'il madi, pekerjaannya masa lampau, yang umum fi'il mudhari, pekerjaannya sedang atau akan dilakukan, kemudian fi'il amr, kata perintah. Kemudian penyusun kalam berikutnya adalah kalimat huruf. Apa itu kalimat huruf? Al-harfu wa kalimatun dalat ala maknan fi ghairiya walam taktarin bi zamanin. Kalimat huruf adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan membutuhkan kalimat lain dan tidak disertai zaman. Contoh, min. Huruf min ini bisa menunjukkan makna ibtida al-ghoyah atau batas permulaan jika dihubungkan dengan lafal lain. Misal dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Minal masjidil haram. Min ini yang memiliki arti dari, dia bisa memiliki makna dari ketika dihubungkan dengan lafal lain. Itu maksud dari tidak menunjukkan makna dengan kalimat yang menunjukkan makna dengan membutuhkan kalimat lain. Beda dengan kalimat isim dan fi'il, dia punya makna dengan tersendiri. Kemudian lakin. Huruf ini bisa menunjukkan makna ibtida jika diiringi jumlah atau susunan kalimat. Misal dalam surat Az-Zukhruf. Walakin kanu humuz zalimin. Lakin ini memiliki makna jika diiringi dengan jumlah. Jika tidak, atau dia punya makna harus dengan kalimat lain. Itulah kalimat huruf. Maka bisa dibagi kalimat huruf itu ada 3. Yang pertama, kalimat huruf itu bisa masuk pada kalimat fi'il dan isim seperti hal. Contoh masuk pada kalimat fi'il. Hal taqumu, apakah kamu berdiri? Kemudian masuk pada kalimat isim. Hal zaidun qaimun, apakah Zaid berdiri? Zaid. Kemudian yang hanya masuk pada kalimat isim yaitu huruf jar. Huruf jar itu banyak nanti setelah ini. Misal fi. Contoh dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 4. Fi bid'i sinin. Kemudian yang hanya masuk pada kalimat fi'il adalah huruf jazm. Ini juga banyak, salah satunya lah. Contohnya lam yalid walam. Ini hanya sebagai tambahan. Bahwasanya kalau kita bisa simpulkan, penyusun kalam itu ada 3. Pertama kalimat isim, yaitu kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa disertai zaman, atau dikenal dengan istilah kalimat kata benda, walaupun tidak semua isim kata benda. Kemudian kalimat fi'il, kalimat yang menunjukkan makna dengan disertai dengan zaman atau dikenal dengan kata kerja. Kemudian kalimat huruf, kalimat yang memiliki makna dengan membutuhkan kalimat lain tidak disertai dengan zaman.
Maka untuk memperjelas, maka saya membuat soal latihan sederhana. Contoh kalimat yang pertama, ila, maknanya ke, termasuk jenis kalimat apa? Ila, termasuk kalimat huruf. Sayyaratun, mobil, mobil itu kata benda, berarti kalimat isim. Nasoro, menolong, kata kerja, berarti kalimat fi'il. Libasun, baju, kata benda, berarti kalimat isim. Dan contoh lagi, fataha, membuka, kata kerja, berarti kalimat fi'il. Baitun, rumah, berarti kalimat isim. Fi, dalam, kalimat huruf. Kemudian yang terakhir, jalasa, duduk, kata kerja, berarti kalimat fi'il. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mungkin bisa disampaikan melalui saran dan kritik di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.